Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Abdullah dengan NIM 13012015596 ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul klasifikasi dan segmentasi pelanggan. Jadi poin-poin yang akan dibahas ini meliputi abstrak, pendahuluan, studi terkait, sistem yang dibangun, evaluasi, dan kesimpulan dari artikel ilmiah. Yang pertama ada abstrak. Jadi segmentasi pelanggan ini merupakan pembagian kelompok konsumen yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda hingga menjadi satu kesatuan. Jadi segmentasi pelanggan ini eh, sangat membantu dalam pemasaran agar lebih tepat sasaran. Nah, untuk mencari pelanggan yang tepat sasaran. Dengan melakukan segmentasi pelanggan, perusahaan dapat mempersonalisasi pemasaran mereka dan meningkatkan layanan kepada pelanggan mereka. Jadi biasanya metode yang digunakan untuk segmentasi pelanggan ini merupakan eh, metode clustering, dan penelitian ini akan mengevaluasi dari model metode tersebut. Pendahuluan. Ya, jadi pada era digital saat ini bisnis para pebisnis ini harus memahami karakteristik dari pelanggan mereka ya agar dapat kompetitif dan eh, bisnisnya berjalan. Oleh karena itu eh, dilakukanlah teknik clustering ya. Dan di sini menggunakan beberapa teknik clustering untuk melakukan segmentasi pelanggan dan mengevaluasi efektivitas masing-masing dari teknik tersebut, dari model tersebut. Selanjutnya ada model terkait, studi terkait, yaitu clustering untuk segmentasi pelanggan. Jadi kami menggunakan 3 model clustering untuk eh, melakukan segmentasi pelanggan, di mana eh, ada metode K-means, DB-scan, dan hierarki. Di mana metode K-means ini merupakan metode yang cepat dan efektif untuk mengelompokkan data dalam jumlah besar. Di sisi lain, DB-scan dapat menemukan klaster dengan bentuk yang berubah-ubah dan mengidentifikasi noise, tetapi sensitif terhadap parameter input. Dan parameter hierarki menyediakan cara untuk merepresentasikan data dan sebagai dendrogram yang membuatnya lebih untuk memahami hubungan antar data, namun memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi. Selanjutnya ada sistem yang dibangun. Pertama ada pengelompokan data. Itu dataset yang kami gunakan itu customer segmentation data dari Kaggle, yang isinya tuh ada ah, yang isinya tuh ada demografis dan perilaku pelanggan seperti usia, ID-nya, usia, umur, usia, gender, eh, barang yang biasa dibeli dan sebagainya. Lalu data tersebut dilakukan pratindakan data, yaitu pembersihan data-data missing value atau data-data yang tidak yang error gitu dibersihin. Dibersihinnya tuh bisa dengan cara diganti nilai rata-rata atau sebagainya. Lalu ada normalisasi data. Data eh, kan data ada yang skalanya berbeda jauh banget, itu dinormalisasikan agar dalam skala yang tidak jauh beda. Lalu ada model clustering. Ini datanya ini setelah bersih siap pakai di lalu dimodelkan di apa namanya dilakukan prediksi ya, atau dilakukan segmentasi pelanggan. Dilakukan segmentasi gitu lah data-data tersebut. Nah,
ada tiga model, model K-means clustering, Debye-Scan, sama hierarchical clustering. Jadi datanya ini di diprediksi oleh ketiga model tersebut. Ya, selanjutnya ada evaluasi, yaitu untuk mengukur kinerja dari ketiga model tersebut. Eh, Model mana yang kinerjanya bagus gitu. Nah, matriksnya ini untuk mengukur kinerja tersebut ada Silhouette score dan visualisasi cluster. Di mana Silhouette score ini untuk mengukur seberapa mirip suatu data dengan klasternya. Dan visualisasi cluster ini untuk memvisualisasikan hasil clustering. Kesimpulannya, kelayakan ketiga model. Jadi ini mengenai kelayakan ketiga model dalam melakukan segmentasi pelanggan dengan mengevaluasi menggunakan silhouette score dan visualisasi. Visualisasi ini ya clustering serta menunjukkan efektivitas masing-masing model. Jadi dari nilai dari nilai silhouette score dan visualisasi klasternya kita bisa melihat seberapa bagus model tersebut yang dipakai untuk segmentasi pelanggan. Nah, jadi sekian jadi dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.